Baik, salam sejahtera buat kita semua. Saya yang bernama Bramodustus Naibao dengan NIM 43324002. Di sini ada studi kasus yang dimana diharapkan penanganan keluhan dari pengguna disampaikan melalui aplikasi etiket. Aplikasi etiket diharapkan dapat digunakan secepatnya dalam waktu 1 bulan. Proses bisnis yang diharapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengguna dapat menyampaikan keluhan dengan mengisi form pengaduan error melalui aplikasi etiket. Yang kedua, penanggung jawab modul akan menerima notifikasi melalui email menginformasikan bahwa terdapat keluhan baru yang masuk dari pengguna. Ketiga, penanggung jawab modul akan melihat detail keluhan melalui aplikasi etiket dan notifikasi akan dikirimkan kepada pengguna. Yang keempat, penanggung jawab modul akan segera melakukan penanganan keluhan, lalu setelah selesai ditangani, maka penanggung jawab modul akan mengupdate status keluhan. Yang kelima, pengguna akan menerima notifikasi status penanganan keluhan. Yang keenam, supervisor atau manajer TI melalui menu report pada aplikasi etiket dapat memantau semua keluhan yang masuk. Di sini use case diagramnya memiliki 3 aktor. Yang pertama customer, penanggung jawab modul, dan supervisor. Yang dimana customer menyampaikan keluhan, yang dimana telah include ke login, dan penanggung jawab modul memproses keluhan yang dimana telah include ke login, dan supervisor memantau keluhan yang dimana telah include juga ke login, ke use case login. Eh, dan activity diagram dari login ini, yang pertama pengguna masuk ke aplikasi. Setelah itu sistem menampilkan form login dan pengguna memasukkan username dan password, dan sistem melakukan validasi username dan password yang dimana kita kita menambahkan decision yang dimana jikalau dia sesuai, dia akan menampilkan beranda, jikalau tidak, dia akan end, yang dimana kita juga bisa menambahkan di merge, dan setelah merge melakukan aktivitas end. Dan activity diagram yang bagian menyampaikan keluhan, yang dimana pertama customer melakukan login, dan eh, menampilkan login, dan sistem menampilkan beranda, dan customer memilih menu keluhan, dan sistem menampilkan form keluhan, dan customer juga mengisi form keluhan dan mensubmit form keluhan dan lakukan dan end. Dan di sini juga ada activity diagram, yaitu memproses keluhan. Di dalam memproses keluhan ini, penanggung jawab modul pertama-tama penanggung jawab modul melakukan login, di mana sistem menampilkan beranda, dan penanggung jawab modul juga menerima notif keluhan dan lihat detail keluhan. Dan di sini menambahkan komponen fork yang dimana aktivitasnya dilakukan secara bersamaan. Yang pertama itu kepada pengguna itu menerima notif status keluhan, menerima status keluhan diterima, dan ke sistem juga menampilkan detail keluhan. Dan dari kedua aktivitas ini digabungkan menjadi satu, yang dimana kita memakai komponen join, yang dimana itu menjadi memproses keluhan, dan penanggung jawab modul juga mengupdate status keluhan yang dimana itu dikirimkan kepada pengguna, dan pengguna menerima notifikasi update status keluhan dan end. Setelah itu juga kita membuat activity diagram dari supervisor yang dimana memantau keluhan. Di sini activity diagram memantau keluhan. Yang pertama, supervisor melakukan login dan sistem menampilkan beranda, dan supervisor melihat keluhan masuk, dan sistem menampilkan keluhan masuk, dan supervisor juga melihat notifikasi update, dan sistem juga menampilkan detail update. Kemudian supervisor melihat berapa banyak keluhan yang belum selesai, dan sistem menampilkan jumlah keluhan yang belum selesai, dan end. Baik, komponen-komponen yang ada di activity diagram etiket
yang yang kami buat ya, yang pertama ada activity yang dimana menunjukkan langkah-langkah atau tindakan dalam proses. Biasanya digambarkan sebagai persegi panjang dengan sudut melengkung. Yang kedua ada initial node atau simbol awal, yang dimana titik awal dari alur aktivitas biasanya digambarkan sebagai lingkaran hitam. Yang ketiga juga ada final node yang dimana simbol atau simbol akhir yang dimana menunjukkan akhir dari alur aktivitas digambarkan sebagai lingkaran dengan lingkaran di dalam. Yang keempat itu ada decision node atau simpul keputusan yang dimana menunjukkan titik di mana keputusan harus dibuat. Biasanya digambarkan sebagai bentuk belah ketupat. Yang kelima ada fork node atau simpul pembagi menunjukkan pemisahan alur menjadi beberapa jalur aktivitas yang terjadi secara bersamaan. Digambarkan sebagai garis vertikal. Yang keenam ada join join node atau simpul penggabung yang dimana menunjukkan penggabungan beberapa jalur aktivitas menjadi satu jalur. Juga digambarkan sebagai garis vertikal. Yang ketujuh ada object flow yang dimana gunanya untuk menghubungkan aktivitas, menunjukkan arah alur dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Digambarkan sebagai panah. Yang kedelapan ada itu swim lanes yang dimana mengelompokkan aktivitas berdasarkan aktor atau kategori tertentu untuk menunjukkan tanggung jawab, digambarkan sebagai kolom atau baris. Baik, sekian penjelasan saya dari tentang studi kasus 2. Terima kasih.